Izinkan saya bertanya sesuatu secara langsung. Apakah kamu pernah mengobrol dengan seorang wanita? Tertawa, menikmati suasana, mungkin sambil duduk di mobil setelah malam yang panjang, dan dia berkata sesuatu yang sederhana seperti, "Saya biasanya tidak lakukan ini." Dan semua yang ada di dalam hatimu tiba-tiba berubah. Bukan hanya kupu-kupu, bukan sekadar kegembiraan. Yang saya maksud adalah insting. Seolah tubuhmu tahu sesuatu. Otakmu masih berusaha memahaminya. Aku tidak membayangkannya. Kamu tidak sedang membayangkannya. Terlalu banyak berpikir. Karena ketika seorang wanita menginginkan kamu seperti itu, dia jarang mengatakannya secara langsung. Tetapi dia selalu mengatakan sesuatu. Dan sesuatu itu, ungkapan itu saat ini, inilah yang akan kita uraikan. Hari ini bukan tentang trik, bukan manipulasi. Ini tentang emosi, kefasihan, memahami wanita, bukan melalui klise, tetapi melalui nuansa, pengaturan waktu, dan bahasa tubuh. Jadi, mari kita mulailah dengan frasa pertama yang sering mengungkapkan semuanya. Pertama, aku belum pernah merasakan ini sebelumnya. Merasa nyaman dengan seseorang secepat itu. Boom. Itu bukan sekadar pujian. Itu adalah sebuah sinyal. Lihat, ketika seorang wanita mengatakan ini, yang sebenarnya dia lakukan adalah memberimu persetujuan emosional. Dia membiarkannya kewaspadaan saya menurun, sambil berkata, "Sistem saraf saya, aku mempercayaimu. Tubuhku merasa aman di sini. Mari kita uraikan ini." Wanita tidak hanya mereka mengejar sensasi. Mereka mengejar keamanan dengan kegembiraan. Jadi, jika dia tertawa dengan kamu, mencondongkan tubuh, lalu menjatuhkan itu baris. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa nyaman di dekatmu. Apa yang sebenarnya saya katakan adalah, saya terbuka. Saya akan memberikan Anda adalah contoh nyata. Seorang teman dari milikku, kita sebut saja Markus, sedang dalam perjalanan. Kencan kedua. Belum ada kontak fisik. Mereka berbicara tentang musik, masa kecil, dan trauma. Ya, sedini itu. Kira-kira di antara gelas anggur ketiga dan jeda yang tenang, dia berkata, "Ini aneh. Biasanya saya mengambil selamanya untuk terbuka, tetapi bersamamu, aku merasa seolah-olah aku bisa menjadi nyata." Itu bukan soal percakapan. Itu adalah perpaduan antara chemistry dan emosi. Keamanan. Dan kemudian malam itu, ya, itu terjadi. Nah, inilah sisi tenangnya. Jangan mengharapkan momen itu. Jangan mengejarnya. Itu saja. Kenali saja saat muncul. Hormatilah itu. Wanita tidak menginginkan pria yang bereaksi seperti remaja saat dia membuka. Dia menginginkan pria yang tetap rendah hati. Yang tidak terburu-buru, tetapi memimpin dengan kehadiran. Kenyamanan adalah gerbangnya. Dan ketika dia mengatakan bahwa dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, jika ada orang lain sebelumnya, dia akan memberikan kuncinya padamu. 2. Apa yang akan kamu lakukan jika aku menciummu? Saat ini? Nah, yang ini seru banget. Ini kurang ajar. Ini lugas, tapi terselubung. Sebagai sebuah pertanyaan. Ini adalah tantangan yang terbungkus dalam kelembutan. Dan itu adalah salah satu yang terbesar. Lampu hijau yang bisa diberikan seorang wanita. Tanpa secara eksplisit mengatakan, bahwa aku. Nah, ini garis sering digunakan ketika tegangannya sudah kental. Ketika percakapan dipenuhi rasa ingin tahu yang tak terucapkan dan rayuan. Mata kalian bertemu. Keheningan di antara kalian bukanlah hal yang canggung. Itu adalah tertangkap basah. Dia lebih memperhatikan bibirmu daripada matamu. Dan kemudian, boom, katanya. Itu, apa yang akan kamu lakukan jika aku menciummu? Saat ini, dia tidak sedang mencari esai. Dia sedang memeriksa energimu, melihat apakah kamu merasakan apa yang dia rasakan. Ini kurang fokus pada jawaban, lebih fokus pada
Suasana. Nah, inilah masalahnya. Jangan jawablah dengan logika. Jangan pergi. Aku akan membalas ciumanmu. Salah. Kamu yang kena untuk merasakannya. Samakan sifat cerianya, tapi tetaplah membumi. Pikirkan sesuatu seperti, aku akan mengizinkanmu, tapi hanya jika kamu benar-benar serius. Lihat itu, ini genit, tapi juga menahan diri. Sebuah batasan karena kamu tidak putus asa. Anda sedang membaca momen ini. Anda sedang seorang pria tentang hal itu. Frasa ini, ketika digunakan, ini adalah ujian dan undangan. Dia ingin untuk melihat seberapa nyaman Anda dengan ketegangan. Dia ingin tahu apakah kamu akan condongkan badan tanpa ragu-ragu. Ingat, wanita tidak selalu menginginkanmu bertindak cepat. Mereka ingin kamu bertindak dengan benar. Kamu merasakannya. Saat ini, condongkan badan, tapi jangan sampai roboh. 3. Seharusnya aku tidak mengatakan ini. Ini, tapi peluncuran awal yang terkenal itu sesuatu yang berbahaya. Ketika seorang wanita berkata ini, dia akan membuka pintu dan dia ingin melihat apakah kamu secara emosional cukup dewasa untuk melewatinya. Itu dapat menyebabkan kerentanan, sebuah rahasia, sebuah fantasi, atau bahkan pengakuan keinginan. Inilah psikologinya. Ungkapan, seharusnya aku tidak mengatakan ini adalah sebuah pernyataan penafian, sebuah cara untuk memberikan dirinya sendiri meminta izin untuk berbagi sesuatu berani tanpa memikul beban penuh segera. Ini adalah ujian bagimu. Reaksi. Jika Anda tersentak, jika Anda menghakimi, momen itu berlalu. Tapi jika kau tetap tinggal berpikiran jernih, ingin tahu, hadir sepenuhnya, kamu punya lulus. Izinkan saya memberi Anda contoh. Satu wanita yang pernah kukencani mengatakan itu setelah kami sudah 3 kali kencan. Kami sedang duduk di kap mobilku memandang bintang-bintang seperti sebuah drama Netflix sialan dan dia berkata, seharusnya aku tidak mengatakan ini. Tapi, aku membayangkan bagaimana rasanya menghabiskan malam bersamamu. Hatiku aku ikut balapan, tapi aku tidak melompat. Aku tidak berbelok. Menjadi seorang anak yang baru saja mendapat izin untuk makan kue untuk makan malam. Aku menatapnya dan katanya, kamu aman untuk mengatakan apapun yang kamu inginkan, rasanya nyaman. Tidak ada tekanan di sini. Momen itu mengarah pada, untuk salah satu malam paling bermakna bagi kami pernah mengalaminya karena dia merasa didengarkan. Karena aku tidak bereaksi. Karena aku membiarkannya tinggal. Mengendalikan hasratnya tanpa merasakan dinilai atau terburu-buru. Ini aturan stekmu untuk ini. 1. Saat dia membuka pintu dengan kerentanan, jangan menerobosnya dengan cepat. Berjalanlah. Beri ruang. Biarkan dia memilih. Karena ketika seorang wanita berkata, saya mungkin seharusnya dia tidak mengatakan ini. Dia tidak mencari seorang pria yang bersemangat. Dia mencari pria yang bisa menanganinya. Kebenaran. 4. Sebenarnya apa yang sedang kita lakukan sekarang? Frasa ini mungkin terdengar membingungkan pada pertama, bahkan sedikit konfrontatif. Tapi percayalah, ini seringkali seperti merokok. Layar untuk hasrat. Mari kita mulai adegannya. Kamu sedang duduk di sofa miliknya. Filmnya sudah berakhir selama 30 menit, tetapi tidak satu pun dari kamu telah bergerak. Udaranya terasa pengap. Dia sekarang lebih dekat. Kakinya menyentuh kakimu, tapi dia tidak menjauh. Dan kemudian, tiba-tiba, entah kemana, dia melontarkan kalimat ini. Apa maksudnya? Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Kedengarannya seperti itu terlihat santai, tapi di baliknya terpendam badai. Tentang emosi. Lihat, perempuan menggunakan kalimat ini. Ketika mereka ingin meredakan ketegangan tanpa menjadi terlalu rentan. Ini seperti dia memberimu teka-teki, tapi kamu sudah tahu jawabannya. Dia tidak meminta definisi Anda situasi hubungan yang tidak jelas. Dia sedang menguji kesabaranmu. Kesadaran. Dia ingin tahu.
Apakah dia merasakan momen ini seperti yang dia rasakan? Apakah kamu hanya di sini untuk bersantai atau kamu melihat sesuatu? Apakah kamu punya keteguhan hati untuk memimpinnya? Saat ini, kemana ia ingin pergi? Sebagian besar para pria mengacaukan ini dengan mengelak. Mereka lontarkan lelucon. Ganti topik. Diam saja. Seperti rusa yang terkejut di tengah jalan. Langkah yang salah. Ini adalah lampu hijau yang dibungkus rasa ingin tahu. Dia sedang mengintip secara emosional. Di balik tirai, bertanya-tanya apakah kau akan tatap matanya dan katakan persisnya apa yang kita berdua pikirkan. Tapi aku hanya akan pergilah ke tempat yang kamu siap tuju. Kalimat itu, ini memberitahunya segalanya. Kamu hadir. Kamu jeli. Dan yang lebih penting lagi, kamu tidak takut keintiman. Sudut pandang stoik di sini adalah sederhana. Saat dia menjadi emosional atau jika ragu, tetaplah teguh. Jangan mencoba untuk mengabadikan momen itu. Rasakan. Bacalah. Percayalah pada intuisimu. Karena ketika sebuah wanita itu berkata, apa yang sebenarnya kita lakukan? Saat ini, mungkin dia bertanya dengan nada bibirnya, tapi dia berbicara dari tubuhnya. Bacalah di antara kata-kata, berangkat dari hati, tapi dengan tulang punggung. 5. Apakah kamu ingin menginap, tapi tidak seperti yang kamu inginkan menurutmu? Nah, yang ini klasik. Kamu sudah aku pernah mendengarnya di film, mungkin bahkan di kehidupan nyata. Hidup, tapi yang membuatnya kuat bukanlah pertanyaannya sendiri. Yang penting adalah konteksnya. Karena perempuan tidak hanya mengatakan ini ketika mereka ingin kamu benar-benar menumpang tinggal di sana tempat mereka. Itu hanya permukaan saja. Ketika seorang wanita bertanya, apakah kamu ingin tetap tinggal? Selesai. Setelah tengah malam, setelah tawa, setelah keheningan yang panjang dan suara yang pelan, apa yang sebenarnya dia lakukan adalah menguji energi. Dia ingin melihat, apakah kamu merasakannya? Apakah kamu akan menghormati undangannya? Memanfaatkan momen itu atau malah merusaknya? Bisakah kamu menunjukkannya? Apakah kau akan menahan diri atau langsung melompat saja? Biar kuakui bagikan sesuatu yang rentan di sini. Bertahun-tahun beberapa waktu lalu, saya sedang kencan ketiga dengan seseorang. Aku sangat menyukainya. Kami berada di balkonnya. Lilin-lilin dinyalakan. Saat itu pukul 2 pagi. Kami akan telah berbicara tentang kehilangan, masa kanak-kanak, ketakutan, hal-hal yang mendalam. Dia mencondongkan tubuh dan berbisik, kamu boleh tinggal jika mau. Aku siapkan kemeja tambahan yang bisa kamu pakai tidur. Aku tergoda, tapi aku tidak bergerak terlalu jauh. Cepat. Aku menatapnya dan berkata, hanya jika rasanya tepat bagi kami berdua. Malam itu, kami lebih banyak mengobrol, saling berpelukan. Tidak terjadi apa-apa. Tapi lain kali saya setelah melihatnya, segalanya berubah karena aku. Saya tidak mencoba mengambil apapun darinya. Saya memberinya wewenang untuk memutuskan. Itu hal yang paling sering dilewatkan oleh kebanyakan pria. Mereka berpikir bahwa pertanyaan itu artinya ayo pergi. Tapi apa yang dia maksud? Yang sebenarnya saya tanyakan adalah, bisakah saya mempercayai Anda dengan saat ini? Sikap tabah. Selalu. Pilihlah disiplin daripada keputusasaan. Ya, dia mungkin menginginkanmu. Tapi bagaimana caramu menyikapinya? Ya, dia menceritakan semuanya padanya tentang pria seperti apa dirimu. Dan pria-pria yang hargai momennya, mereka akan diundang. Berulang kali karena kepercayaan adalah hal yang paling menggairahkan. Jadi, inilah kebenarannya. Sebagian besar pria tidak pernah belajar. Seorang wanita jarang katanya, aku ingin tidur denganmu. Tapi dia selalu mengungkapkannya melalui intonasi suara. Makna tersirat, kontak mata, tawa gugup, dan lembut undangan. Anda hanya perlu mendengarkan berbeda. Dia tidak akan menggunakan cara langsung. Bahasa. Dia terlalu bijak untuk itu. Berlapis.
Sebaliknya, dia akan mengatakan hal-hal seperti, "Aku biasanya tidak melakukan ini. Aku merasa aman bersamamu." Apa yang kita lakukan dengan benar? Sekarang, tetaplah di sini jika kamu ingin. Mereka tampak kecil, tapi mereka semuanya. Ini bukan tentang rayuan. Ini tentang kesadaran. Karena jika Anda bisa pahami ucapannya saat dia tidak mengatakannya, jika kamu mampu tetap tenang saat menghadapi ketegangan meningkat, jika Anda bisa tetap bersikap hormat saat tetap jujur, dia akan mempercayaimu. Cara-cara yang tidak pernah dialami kebanyakan pria. Dan itulah, temanku, yang membedakan anak laki-laki dari pria-pria berkualitas tinggi. Jadi sebelum kamu pergi, jika ini membantu Anda melihat wanita berbeda, jika itu membuat sesuatu menjadi masuk akal di dalam dirimu, tekan tombol suka itu. Berlangganan jika Anda ingin konten yang lebih brutal. Pandangan jujur dan cerdas secara emosional tentang kencan, psikologi, dan stukisme. Dan tinggalkan komentar dan beritahu saya apa itu satu ungkapan yang pernah Anda dengar dari seorang wanita yang kini kau sadari berarti lebih dari dirimu pikirku. Aku membaca komentar semua orang. Tetaplah membumi, tetap waspada, dan ingat, kekuatan sejati adalah tenang. Sampai jumpa lagi.